Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hingga malam hari ini Allah ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali untuk menghadiri kajian kita tentang fikih muamalah yang pada kesempatan yang telah lalu telah kita sampaikan. Kita kaji bersama tentang pentingnya orang-orang mukmin untuk membuat wadah, yaitu yang dinamakan dengan lembaga keuangan syariah. Bahkan pentingnya juga ketika ada asuransi jika memang terjaga dari perkara-perkara yang berpotensi kepada persoalan riba. Dan kemarin sudah kita sampaikan panjang lebar terkait dua hal tersebut. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pada poin ba, yaitu as-sorfu. As-sorfu ini bisa kita maknai dengan jual beli mata uang. Hukum yang berkaitan dengan jual beli mata uang. Ada misalnya dikenal dengan istilah money changer. Ada yang dikenal pula dengan istilah valuta asing atau falas, jual beli atau transaksi mata uang. Bagaimana perspektif hukum Islam terkait tentang jual beli mata uang ini, di mana perkara ini atau jual beli mata uang ini bagi orang-orang tertentu, golongan kaum muslimin tertentu, pada saat-saat tertentu, ya, pada saat-saat tertentu, kondisi tertentu, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Sekalipun tidak semuanya terlibat pada jual beli mata uang, jual beli valuta asing, money changer, tetapi kaum muslimin tertentu dalam kondisi dan situasi tertentu sangat membutuhkan ini. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, kaitan tentang ta'rif.
Beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi beliau mengatakan takrif makna dari as-sarf ini adalah bai'un nagdaini, jual beli dua mata uang, tukar menukar atau jual beli dua mata uang. Bisa jadi dengan mata uang yang sama, seperti barangkali karena hendak atau menyongsong Idul Fitri, maka kemudian banyak yang mecahke uang, ya, bikin receh untuk ngasih angpau. Jadi yang 100.000 atau butuhkan yang 5.000 dalam jumlah yang banyak, 3 juta, 2 juta dipecahkan 5.000-an, ya, dalam jumlah itu misalnya. Atau jual beli atau tukar menukar dua mata uang yang berbeda, dari rupiah kemudian ditukar menjadi euro misalnya, atau dari rupiah tukar menukar menjadi dolar karena hendak bepergian ke Amerika misalnya, atau dari rupiah ditukar menjadi real, ya, para jamaah haji dan jamaah umroh biasanya. Sekalipun di sana banyak transaksi jual beli yang bisa dengan uang rupiah, ya, uang rupiah. Nah, as-sarfu huwa bai'un nagdaini, yang dimaksud dengan as-sarfu itu adalah jual beli dua mata uang, ba'duha ba'don, sebagian mata uang ditukar dengan mata uang yang lain, kadang sama, ya, dengan jenis yang sama tetapi dengan ukuran yang berbeda, nominal yang berbeda atau pecahan yang berbeda. Atau tadi jual beli atau tukar menukar dua mata uang yang berbeda, kabai'id dananiri dzahabi, seperti menukar atau jual beli tukar menukar dananir. Dananir itu jamak dari dinar. Dananir beberapa dinar emas. Kalau uang dinar itu emas. Kalau kursnya sekarang itu 1 dinar sekitar 4/4 gram, 22 sampai 24 karat. Itu 1 dinar. Jadi 1 dinar itu setaraf dengan 4/4 gram emas, 22 sampai 24 karat. Kalau dinominalkan berapa ribu 1 dinar itu? Emas sekarang berapa? 600-700. Kayak kemarin turun lagi, ya. Pernah naik turun lagi, ya. Kalau 600 saja, 600 kali 4 itu sudah berapa? 2.400.000, ya. Ditambah seperempatnya 600 berapa? 1 seket, berarti 2.550.000 sekitar. Maka begitu sekalian, zaman Nabi itu 1 dinar dapat 1 ekor kambing. Sekarang 1 dinar juga dapat 1 ekor kambing. Jadi tidak mengalami inflasi. Beda dengan rupiah. Rupiah itu sekitar tahun 2001. Sekitar 2001 itu 1 ekor sapi harganya 600 sampai 800 ribu. Itu sapi yang sedang-sedang. Sekarang sapi yang seukuran itu baru sekian tahun harganya sudah 18 sampai 21 juta. Jadi inflasinya luar biasa. Kalau dinar itu zaman Nabi, ya, 1 dinar dapat 1 ekor kambing. Sekarang 1 dinar dapat 1 ekor kambing. Sehingga dinar itu tidak terkena inflasi sebagaimana rupiah. Bapak saya menikah itu mas kawinnya, maharnya 175 rupiah. 175 rupiah atau mbahku itu dulu, ya. Nah sekarang mau bayar tukon kok 179 rupiah, ini ya keguyu pitik kan. Nah ini, jadi kaba'id dananiri dzahabi, seperti menukar, ya, dinar emas, bidarahimil fiddati, dengan beberapa dirham perak.
Artinya apa? Artinya ini jual beli atau tukar menukar mata uang dengan jenis yang berbeda. Menukar emas dengan perak, sama-sama ya, sama-sama dinar dan dirham ini ada dikenal dengan alat transaksi jual beli. Maka kalau kemudian dikiaskan pada zaman kita sekarang, seperti seseorang yang menukar rupiah dengan dolar atau rupiah dengan real ya. Rupiah dengan real atau rupiah dengan dolar dan lain sebagainya. Ini namanya as-sarfu. Jual beli atau tukar menukar mata uang baik dengan mata uang yang sejenis karena menginginkan pecahan yang berbeda, atau ya tukar menukar mata uang dengan berbeda jenis. Kenapa? Karena kebutuhan yang tidak bisa dinafikan. Yang kedua, hukumnya as-sarfu jaizun, tukar menukar mata uang atau jual beli mata uang, money changer atau kemudian jual beli valuta asing, pada dasarnya adalah jaiz. Pada dasarnya itu adalah boleh, diperbolehkan. Hukum asal pada dasarnya itu adalah boleh. Idh huwa minal bai'i, karena jual beli mata uang ini hakikatnya adalah minal bai'i, bagian dari transaksi jual beli. Dan sekarang ramai dengan sekian varian. Ada yang ada yang masuk dalam kategori halal, tetapi ada yang masuk dalam kategori remang-remang, jual beli valuta asing. Maka pada prinsipnya atau hukum asal, jual beli mata uang ini adalah jaiz, boleh saja. Idh huwa minal bai', sebab itu bagian dari transaksi jual beli yang seseorang dalam kondisi tertentu tidak bisa kecuali dengan itu. Ibu bapak berangkat haji ya, ketika sampai di sana barangkali rupiah tidak akan bisa digunakan, harus ditukar dengan real misalnya. Ibu bapak mau pergi ke Malaysia misalnya, maka harus rupiahnya ditukar dengan ringgit. Sekalipun beberapa ATM itu cerdas ya, di Arab Saudi itu kita memasukkan ATM, kita menginginkan mengeluarkan uang nominalnya adalah nominal rupiah, tetapi yang keluar nanti sudah nominal real dengan kurs tukar yang sesuai dengan kurs hari itu. Nah, ini mesin ATM-nya lebih cerdas. Jadi kalau tempat kita kan masih sama saja angkanya ya, 50. Kita masukkan ATM misalnya, meminta uang misalnya, ngambil uang 100.000 keluar. 1 sudah keluar rupiah. Di sana kita masukkan ATM, kita keluarkan, itu keluarnya sudah dalam rupiah, sudah dalam real, mohon maaf. Dan pecahan-pecahan ATM kita itu kan paling-paling 50.000 semua. 100.000 itu bisa real, itu bisa puluhan, ratusan dan pecahan. Itu lebih cerdas lagi, lebih pusing aturnya. Nah, itu. Nah, ibu bapak besok dibuktikan sampai di sana. Wal bai'u jaizun bil kitabi was sunnati. Sementara jual beli itu adalah jaiz, sesuatu yang diperbolehkan. Bil kitabi was sunnati, berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ya, dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. Allah katakan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah katakan wa ahallallahul bai'a, padahal
Allah telah menghalalkan jual beli. Allah telah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan Allah telah mengharamkan riba. Jual beli mata uang asing termasuk bagian dari jual beli. Jadi jual beli mata uang asing ini termasuk bagian dari jual beli. Sementara jual beli itu adalah Allah nyatakan wa ahallallahul bai'a. Padahal aku telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan bi'udz dzahaba bil fiddati, jualah emas dengan perak, kaifa syi'tum, sebagaimana yang kamu kehendaki. Jualah emas dengan perak, kaifa syi'tum, sebagaimana yang engkau kehendaki. Yadan biyadin, dengan cara tunai. Transaksi tukar menukar mata uang, dinar dengan perak boleh. Kaifa syi'tum, sebagaimana transaksi yang kalian kehendaki. Ini implikasi hukumnya panjang sekali. Panjangnya apa? Satu, transaksi tukar menukar emas dengan perak boleh. Emas dengan perak boleh. Yang kedua ada kalimat kaifa syi'tum, sebagaimana yang kalian kehendaki. Artinya jika ada kelebihan salah satu di antara keduanya, jika ada nilai lebih salah satu di antara keduanya, maka itu menjadi boleh jika memang disepakati yadan biyadin, syaratnya adalah tunai. Artinya ketika transaksi itu dilakukan, maka emas dan perak itu barangnya sama-sama ada. Artinya begini, misalnya ada seseorang yang sangat membutuhkan dinar. Ada seseorang yang sangat membutuhkan dinar. Kemudian datang seseorang membawa dirham. Dia mengatakan, saya akan tukar menukar dengan Anda. Saya punya dinar, dirham, Anda punya dinar, dan saya sangat membutuhkan dinar. Misalnya seandainya satu dinar itu nilainya sama dengan 50 dirham, misalnya satu dinar itu sama dengan 50 dirham, maka pemilik dinar boleh mengatakan, karena Anda yang butuh, maka saya menginginkan tidak hanya 50 dirham, tetapi saya ingin 53 dirham. Karena memang yang membutuhkan adalah yang menginginkan dinar. Karena yang menginginkan dinar dia punya dirham, sehingga saya ulang, misalnya satu dinar itu sama dengan 50 dirham, misalnya saja. Maka kemudian pemilik dinar mengatakan, karena Anda yang butuh dinar, maka karena crossnya itu satu dinar sama dengan 50 dirham, saya bisa menukar dengan Anda asal Anda lebihkan. Tidak 50 dirham tetapi 53 dirham. Ketika ini disepakati, maka hukumnya adalah sah dan boleh. Kaidahnya apa? Rasulullah mengatakan bi'udz dzahaba bil fiddati, jualah emas dengan perak, kaifa syi'tum, sebagaimana yang kalian kehendaki. Jadi jangan salah kalau kemudian ketika kita tukar menukar mata uang, kemudian karena kita yang butuh maka kita dirugikan, dan itu biasa terjadi. Ketika kita misalnya kita hendak pergi ke Arab Saudi misalnya, kita ingin menukar rupiah dengan rial, maka nanti pasti kursnya kita kalah. Kenapa? Karena kita yang butuh, kita beli.
Dan ketika mereka menjual, mereka melebihkan dari nilai transaksi itu hukumnya adalah boleh dan sah. Karena kaidahnya adalah kaifasitum, sebagaimana yang kalian kehendaki. Tapi syaratnya adalah yadan biyadin, dilakukan dengan tata cara tunai atau kontan. Dinarnya dibawa, dirhamnya dibawa, terjadi transaksi, berpisah kedua orang tersebut dalam keadaan sudah membawa masing-masing mata uang yang dibutuhkan, dan itu hukumnya adalah sah dan boleh. Bagaimana kalau tidak tunai? Nah, Rasulullah mensyaratkan dilakukan dengan cara tunai. Bagaimana kalau tidak tunai, seperti dalam valuta asing jual beli mata uang. Ada yang namanya spot, ada yang namanya forward. Forward itu transaksi mata uang, tetapi transaksinya sekarang, kemudian barangnya itu nanti tersedia antara 2 hari sampai dengan 1 tahun. Bagaimana hukumnya? Bagaimana kalau transaksinya tidak kontan tetapi hanya 1 hari, boleh enggak? Nanti kita lanjutkan sampai di sana. Jadi as-sorfu atau jual beli mata uang ini hukumnya adalah boleh, karena itu bagian dari jual beli, dan jual beli itu adalah sesuatu yang halal. Dan Rasulullah mengatakan, jualah emas dengan perak sebagaimana yang kalian kehendaki, yadan biyadin, dengan syarat dilakukan secara tunai atau kontan dan tidak terhutang sekalipun sebagian dari transaksi itu. Jadi tidak dihutang. Kalau ada sebagian yang dihutang, maka transaksinya menjadi tidak boleh. Tukar rupiah dengan dolar. Ketika kemudian terjadi tukar menukar, $500 mendapatkan sekian juta, tapi uangnya kurangnya berapa? Kurang 1/3. Dijanjikan kapan? 1 bulan akan datang. Ini transaksinya batal, tidak sah. Karena apa? Tidak yadan biyadin, tidak dilakukan secara tunai. Kemudian hikmatuhu, hikmahnya adalah hikmatun masru'iyati sorfi irfaqul bil muslimi fi tahwili amalatihi ila amalatin ukhra huwa fi hajatin ilaiha. Di antara hikmah disyariatkannya atau syariat memperbolehkan adanya as-sarfu atau jual beli mata uang asing, ini adalah irfaqu bil muslim, sebagai sebuah kemudahan untuk kaum muslimin, di mana kaum muslimin melakukan tahwil, melakukan perpindahan suatu pekerjaan dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain. Dan ini sangat dibutuhkan, terlebih ketika ada seseorang melakukan kegiatan ekonomi dan sebagainya yang dilakukan lintas negara, yang pasti harus melakukan pertukaran mata uang menyesuaikan dengan mata uang resmi di mana seseorang itu berada di tempat itu. Kemudian yang keempat, saya baca agak cepat. Syurutuhu, syaratnya. Nah, ini yang menjadi pokok, ini syaratnya ini. Yustaratu fi sihhati jawazi sarfi. Syarat bolehnya, syarat sahnya jual beli mata uang. Syarat sahnya jual beli mata uang itu adalah takobut, bisa diserah terimakan fil majlisi, pada majelis saat transaksi itu dilakukan, bihaitsu yakunu yadan biyadin, dan itu dilakukan secara tunai atau kontan, tidak ada yang terhutang sama sekali. Ini syarat dari syarat sahnya jual beli mata uang, jual beli mata uang. Syarat pokoknya itu adalah bisa diserah terimakan mata uang yang ditransaksikan itu
Jadi ketika transaksi itu dilakukan, maka mata uang itu bisa diserah terimakan di majelis transaksi itu bihaitsu yakunu yadan biyadin, dan itu harus dilakukan secara kontan atau tunai. Sekarang banyak berkembang bisnis jual beli mata uang melalui dunia maya, dan itu sangat banyak sekali ragamnya. Banyak yang terjebak, banyak yang sampai kemudian dia rugi sampai ratusan juta rupiah. Karena apa? Karena termakan oleh sistem-sistem yang dia ternyata tidak mengetahui dengan sesama. Di Temanggung ini korban jual beli seperti itu banyak, karena hanya ikut-ikutan melalui dunia maya. Sampai ada yang jual tanah, jual kebun, jual ladang untuk menutupi kerugian jual beli mata uang ini. Maka syarat sahnya jual beli mata uang itu adalah mata uang itu bisa diserah terimakan di majelis atau ketika transaksi itu dilakukan, yaitu dilakukan yakunu yadan biyadin, dilakukan secara kontan atau tunai. Liqaulihi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, bi'u zahaba bil fiddati kaifa syi'tum yadan biyadin. Ini hadis yang tadi kita baca. Rasulullah mengatakan, jualah emas dengan perak. Jualah emas dengan perak kaifa syi'tum, sebagaimana kalian kehendaki. Kalimat kalian kehendaki jika disepakati boleh ada kelebihan pada satu sisi, satu bagian ketika transaksi itu dilakukan. Jamaah haji Indonesia ketika hendak berangkat haji menukarkan rupiah ke rial, biasanya kursnya akan kalah. Apakah itu sah? Sah ketika memang keduanya sudah disepakati. Yadan biyadin, dan itu dilakukan secara kontan dan tidak dihutang atau tidak diberi tempo waktu. Wa qali Umar radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan perkataan Umar bin Khattab, beliau mengatakan, la, tidak, wallahi, demi Allah, la tufariqahu hatta ta'khudha minhu. Ini Umar bin Khattab mengatakan begini, wallahi, demi Allah, la tufariqahu, kamu jangan berpisah darinya, kamu jangan berpisah darinya, hatta ta'khudha minhu, sehingga kamu membawa sesuatu darinya. Kata Umar, ketika ada dua orang yang sedang melakukan transaksi, transaksi mata uang, transaksi emas dengan perak, maka wasiat Umar apa? Kamu jangan pergi dari majelis itu hingga kamu membawa yang kamu transaksikan. Artinya apa? Tidak dihutang. Transaksi itu dilakukan secara tunai, secara kontan, tidak dilakukan dengan hutang. Beliau mengatakan, qala Rasulullah, sebab Rasulullah mengatakan, al-dhahabu bil waraqi riban, jual beli atau transaksi emas dengan perak itu riba. Umar mengatakan, kamu jangan berpisah darinya hingga kamu membawa yang kamu transaksikan. Karena Nabi mengatakan, al-dhahabu bil waraqi, menukar emas dengan perak itu riba. Illa ha'an wa ha'an, kecuali jika dilakukan secara tunai, dilakukan secara kontan. Ada orang menukar rupiah dengan dolar. Ketika terjadi tukar menukar, yang satu ternyata dolarnya tidak membawa, tetapi dijanjikan 1 minggu berikutnya. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak yadan biyadin. Apalagi ketika waktu berjalan, nanti nilai mata uang itu akan mengalami perubahan. Maka
Umar bin Khattab mengatakan begitu, kamu jangan berpisah darinya hingga kamu sudah membawa yang kamu transaksikan. Sebab Nabi mengatakan menukar emas dengan perak itu adalah riba, illahaan wahaan, kecuali itu dilakukan secara tunai. Qalahu Umar li Thalhah ibni Ubaidillah. Umar bin Khattab mengatakan seperti ini, beliau katakan kepada Thalhah bin Ubaidillah, lamma istarafa minhu Malik bin Aus, ketika beliau ketika Thalhah bin Ubaidillah, Thalhah ini salah seorang sahabat di antara 10 orang yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah SAW. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, salah satunya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Ya, ketika perang Uhud beliau menjadi tamengnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rela panah mengenai dirinya, tidak mengenai Rasulullah. Ketika Thalhah dan Malik bin Aus melakukan transaksi pertukaran mata uang, yaitu dinar dan perak, maka Umar mengatakan, kamu jangan berpisah darinya hingga uang transaksi itu sudah kamu bawa. Artinya apa? Tidak ada salah satu pihak yang menghutangkan. Umar mengatakan seperti itu, alasannya apa? Alasannya Nabi mengatakan emas ditukar dengan perak itu riba, kecuali kalau dilakukan secara tunai, secara kontan. Berarti ketika dilakukan secara tunai, secara kontan, maka itu tidak menjadi riba. Wa qala lahu, dan ketika itu Umar mengatakan kepadanya, hatta ya'tini khazini minal ghabati, tunggu, kamu jangan pergi, tunggu hingga khazini, hingga pencatatku, hingga sekretarisku, bahasanya kita, yakti, dia datang minal ghabah, dari hutan. Artinya yang membawa uang ini belum ada di situ, tapi masih dalam perjalanan. Kata Umar, kamu jangan berpisah hingga uang itu kamu bawa, tunggu sampai uang itu datang. Kenapa? Karena ketika 2 orang yang bertransaksi itu berpisah sementara uang itu belum diserah terimakan salah satu di antara keduanya, bahkan sampai tempo waktu yang lama, maka itu termasuk dalam kategori riba. Ketika tidak yadan biyadin, yakni fayu'tihi khina idzin darahima, yaitu ketika itu menunggu sampai dinarnya sudah ada tapi dirhamnya masih dalam perjalanan. Kata Umar, tunggu sampai dirhamnya datang. Ketika dirhamnya tiba, maka yang menukar membawa dinar membutuhkan dirham, dirhamnya diberikan pada pemilik dinar, dan yang memiliki dinar diserahkan kepada pemilik dirham yang memang menghendaki dinar. Maka Umar mengatakan, kamu tunggu, kamu jangan berpisah hingga uang itu kamu ambil dan kamu bawa. Karena ketika tidak dilakukan dengan kontan, jual beli mata uang termasuk bagian dari riba. Ibu bapak, jadi syaratnya adalah jual beli mata uang ini, syaratnya adalah dilakukan secara tunai, bisa diserah terimakan ketika transaksi itu dilakukan. Jadi tidak ada salah satu di antara kedua pihak yang menangguhkan uang yang ditransaksikan, karena memang syaratnya harus dilakukan secara tunai. Kemudian yang kelima adalah ahkamuhu, ada beberapa persoalan yang terkait tentang jual beli mata uang ini. Lisarfi ahkamun, jual beli mata uang ini ada beberapa kaidah hukum yang perlu difahami. Yang pertama, yajuzu sarful zahabi bil zahabi, diperbolehkan tukar menukar emas dengan emas. Artinya tukar menukar uang rupiah dengan rupiah. Uang rupiah dengan kertas yang baru ditukar dengan kertas yang lama.
mau hari raya menukar uang kertas ratusan ribu sebanyak 30 lembar dengan nominal 3 juta dan ditukar dengan pecahan 10.000. 10.000 berarti 1 juta berapa lembar? 100 lembar. Dia membawa 30 lembar, ya 30 lembar, masing-masing A-nya adalah 100.000, kemudian ditukar dengan pecahan 10.000 rupiah yang mestinya mendapatkan 300 lembar. Bolehkah? Boleh. Boleh menukar emas dengan emas, wal fiddata bil fiddati, menukar perak dengan perak. Catatannya adalah idza tahada fil wazni bi haitsu la yazidu ahaduhuma alal akhari. Dengan catatan tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, tukar menukar mata uang yang sejenis jika nilainya sama, tidak ada kelebihan pada salah satu di antara keduanya. Itu syarat mutlak. Tukar menukar uang dengan jenis yang sama, ya jenis yang sama, maka nominalnya harus sama, tidak boleh berbeda. Ibu bapak ada yang punya pecahan 10.000, saya membutuhkan pecahan 10.000, saya membawa uang 3 juta, 3 juta ya per lembarnya 100.000 berarti 30 lembar. Kebetulan ada di antara bapak ibu misalnya punya pecahan 10.000, jumlahnya berapa? 4 juta. Saya tukar, akhirnya saya menukar 3 juta dengan lembaran masing-masing 100.000 itu. Kemudian ketika transaksi dilakukan, ternyata yang diserahkan ke saya tidak 300 lembar tetapi hanya 285 lembar. Saya rugi 150.000. Ini riba dan ini hukumnya adalah haram. Jadi ketika mata uang itu jenisnya adalah sama, syaratnya adalah la yazidu ahaduhuma alal akhar. Tidak boleh salah satu di antara dua yang bertransaksi itu meminta kelebihan atau pengurangan pada transaksi yang dilakukan. Dan kadang ada yang melakukan seperti itu. Jadi menawarkan uang pecahan receh itu, ya. Menawarkan uang pecahan receh itu, tetapi kemudian apa? Tetapi kemudian dikurangi 1 juta misalnya 100.000 10 lembar. Maka kemudian menawarkan ini ada yang butuh 5.000. Mestinya 5.000 1 juta itu jumlahnya berapa lembar? 200 lembar. Tetapi 5.000-annya itu hanya ada 190 lembar, artinya ada yang kurang. Maka seperti ini ketika dilakukan, maka ini sudah jatuh perkara riba. Kenapa? Nominalnya tidak sama dari mata uang yang sama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perlu kita pegangi. Nabi mengatakan la tabi'udz dzahaba bidz-dzahabi illa masalan bimithlin. Kalian jangan menukar emas dengan emas. Berarti ini jenisnya sama. Kalian jangan menukar emas dengan emas illa masalan bimithlin, kecuali nilainya sama. Kalian jangan menukar emas dengan emas, jangan menukar rupiah dengan rupiah, jangan menukar dolar dengan dolar, kecuali nominalnya sama. Kalau sama boleh, kalau tidak sama tidak boleh. Wala tusifu ba'dhu ala ba'din, dan kalian jangan mengurangi sebagian di antara kalian dengan sebagian yang lain. Kalau tukar menukar dengan nominal yang sama tadi, maka tidak boleh dikurangi. Wala tabiul warqa bil warqi, dan kalian jangan menjual perak dengan perak, jangan menjual perak dengan perak illa mathalan bimithlin, kecuali nilainya sama. Emas sekian dengan emas sekian, perak sekian dengan perak sekian. Uang dinar misalnya 5 dinar, ya ditukar dengan 5 dinar. Nominal atau misalnya uang 20 dirham, maka ditukarkan juga dengan 20 dirham. Nominalnya harus sama. Wala tusifu ba'du ala ba'din, dan jangan kalian mengurangi sebagian atas bagian yang lain.
Jadi kalau uangnya jenisnya sama, syarat yang pertama adalah nilainya harus sama, tidak boleh nilainya berbeda. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin, dan jangan kalian jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, tukar menukar uang, jangan kamu lakukan kalau ghaiban binajizin, kalau yang satunya ada kontan tunai tetapi yang sebagiannya tidak ada. Misalnya tadi saya ingin nukar uang. Kamu punya uang berapa? Saya punya uang 3 juta. Butuh apa? Butuh 10-an ribu. Ya oke. Goreng ini duitnya sih. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Harusnya uangnya sama-sama ada. Uangnya sama-sama ada. Kalau kemudian uangnya sama-sama ada, kemudian menjadi sesuatu yang boleh. Kecuali, wah aku ki warek nukar ki, goreng ini tak tukar ki nangkon, itu namanya minta tolong. Tetapi ketika langsung melakukan transaksi dengan yang bersangkutan, maka mestinya uangnya harus sama-sama ada. Dua syarat ini mengikat ketika jenisnya sama. Ketika jenisnya sama, maka nominalnya harus sama. Yang kedua, harus dilakukan secara tunai. Kalau yang satunya ada, yang satunya tidak ada, maka tunggu sampai dua-duanya ada. Saya mau butuh, ya saya ada. Berapa? 10.000, 3 juta ada. Ya udah kita saya butuh tukar menukar. Tak izoli. Oh ya, sebulan ini onoi kapan? Seminggu kas. Kalau seminggu kas, uangnya mestinya tidak diserahkan dulu sampai dua-duanya sudah ada. Dalam fikih Islam seperti itu, dalam perspektif hukum fikih. Ketika tukar menukar mata uang yang sejenis, harus sama nilainya. Yang kedua, dilakukan secara tunai. Itu kaidah hukum pertama. Yang kedua, yajuzu tafadulu ma'akhtilafil jinsi kadzahabin bifiddatin idza kana fil majlisi. Yang kedua, diperbolehkan melebihkan nilai mata uang itu ma'akhtilafil jinsi, jika jenisnya berbeda. Boleh melebihkan salah satu di antara nilai mata uang itu ketika terjadi tukaran menukar, jika mahtilafil jinsi, jika tukaran menukar itu dengan mata uang yang jenisnya berbeda. Seperti ingin menukar rupiah dengan misalnya dengan real. Ibu bapak misalnya punya tetangga, dan tetangga ini punya simpanan real banyak, misalnya tabungan real misalnya. Ibu bapak hendak umroh. Ketika mau umroh, kemudian dikasih tahu, nek jajan aku niku kudu nggawa real misalnya, bahwa rupiah tidak bisa. Akhirnya kemudian apa? Kita menukar rupiah dengan real. Misalnya 1 real itu nilainya 4.000 misalnya. 1 real nilai 4.000, maka ketika kita ingin menukar 8.000, maka kita mendapatkan 2 real. Jadi karena 1 real misalnya 4.000, maka ketika kita menukarkan 8.000, kita dapat berapa? 2 real. Kita menukar 40.000, kita dapat berapa real? 10 real. 40.000 mendapatkan 10 real. Oke, kita bilang saya butuh 10 real. Dia mengeluarkan, ini realnya, kita kasih berapa? 40.000. Pemilik real itu mengatakan apa? Wah, saya tidak mau kalau 40.000. Saya minta tidak 40.000 tapi 50.000. Wah, ngono ya uri, bukan uri. Kalau kamu butuh, saya kasihkan. Kalau kamu tidak mau, sudah tidak apa-apa. Maka ketika kemudian dia meminta 50.000 dengan mendapatkan 10 real, yang mestinya 10 real itu adalah 4.000, jika itu kemudian disepakati, maka hukumnya adalah boleh. Ketika dilakukan transaksi, dengan melebihi dari nilai yang semestinya, idza kana fil majlisi, jika itu dilakukan di dalam majlis. Artinya apa? Uangnya sama-sama ada, realnya ada, kemudian rupiahnya juga ada. Oke, ini 10 real, sini 50.000.
dia pun menyerahkan 10 rial kepada yang membutuhkan, yang punya rupiah menyerahkan kepada yang punya rial dengan 50.000 sekalipun nilainya melebihi dari nilai yang semestinya. Ini hukumnya adalah boleh. Dasarnya apa? Liqouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza talafat hadhil asya'u, jika berbeda yang ditransaksikan, ya, jadi real dengan rupiah, atau rupiah dengan dolar, atau rupiah dengan ringgit Malaysia, atau rupiah dengan peso mana peso? Filipina, atau rupiah dengan, kalau Cina apa Cina? Yuan. Nah, itu yang sekarang kan baru jadi rame ya. Yen dengan yuan, atau kalau yen mana? Ya, tapi yen betulan bukan yen ono. Itu yen ono, yen nyong oleh, yen kue gelem. Nah, itu kan jadi yen banyak sekali ya. Ketika kemudian transaksi itu dengan jenis yang berbeda, maka boleh melebihkan dari nilai yang semestinya jika memang itu disepakati dan dilakukan secara tunai. Sebab Nabi mengatakan idza talafat hadil asya, jika yang ditukar itu berbeda jenis, fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah sekehendak kalian. Ini real saya kalau 4.000 saya tidak boleh ini, misalnya mana boleh angel ya. Terus gimana? Ya kudune ora 4.000 tapi 5.000, gelem ora sampean? Ya nek regane jane 4.000, ning aku nek ora 4.000 ora gelem. Wah, kok ngono ya? Ayo gelem ora gelem ya apa-apa. Akhirnya kemudian dia mau, itu sah dan boleh. Ketika berbeda jenis. Idza kana yadan biyadin. Nah, ini lagi, jika itu dilakukan secara tunai, yadan biyadin, bisa diserah terimakan seketika itu, ketika transaksi itu dilakukan. Ini yang kedua. Jadi kalau barangnya sama, jenisnya sama, syaratnya dua. Yang pertama adalah nilainya harus sama. Yang kedua, bisa diserah terimakan, tidak ditangguhkan, tidak dihutang. Tapi kalau jenisnya berbeda, syaratnya satu, harus bisa diserah terimakan, atau tidak bisa dihutang, atau dibayar dengan kontan, sekalipun nilainya boleh berbeda sesuai dengan kesepakatan pada transaksi tersebut. Yang ketiga, idzaftaraqal mutasarrifani, jika dua orang yang melakukan transaksi tukar menukar uang itu berpisah. Ada orang yang tukar menukar, ya, rupiah dengan dolar, rupiah dengan real. Idza iftaraqal mutasarrifani, jika keduanya berpisah, qabla taqabudi, sebelum uang itu diserah terimakan. Jadi ada orang yang transaksi jual beli atau tukar menukar mata uang, kemudian keduanya berpisah, qabla taqabud, sebelum masing-masing menerima uang yang ditransaksikan, batalat tasarruf, maka transaksi tukar menukar itu menjadi batal. Jadi kalau misalnya tadi contoh ya, saya ingin menukar rupiah dengan dolar, saya menemui kawan, kemudian saya katakan saya ingin menukar berapa, ini 10 juta, dapat berapa, dapat sekian dolar. Oke, berapa dolar? Sekian. Ketika mengatakan sekian, kemudian apa? Ini uangnya, mana dolarnya? Dolarnya belum ada. Adanya kapan? Besok Jumat, masih 3 hari lagi. Maka ketika saya menyerahkan uang itu kepadanya, sementara dolarnya belum saya terima, ini kalau dilihat dari transaksi secara syar'i, hukumnya tidak boleh. Uang rupiahnya harus saya bawa pulang dulu. Ketika kemudian nanti ya dolarnya itu sudah ada, baru kemudian transaksi itu dilakukan, sehingga masing-masing membawa uang yang ditransaksikan. Karena Nabi mengatakan liqouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, illaha an bihain, kecuali dilakukan secara tunai. Dalam riwayat yang lain, idza kana yadan biyadin, itu dilakukan dari tangan ke tangan, artinya dilakukan secara tunai, kontan, dan tidak dihutangkan. Itu pula lah ibu bapak sekalian rahimakumullah, kalau di Indonesia di MUI itu ada divisi yang menangani tentang muamalah, namanya Dewan Syariah Nasional.
Di fatwa MUI tahun 2002, fatwa nomor 28. Di situ disebutkan tentang bahwa pada dasarnya karena jual beli mata uang dengan mata uang berbeda itu sesuatu yang dihajatkan, maka pada prinsipnya pada fatwa MUI itu disebutkan transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan. Yang pertama adalah ada kebutuhan transaksi itu dan tidak bisa dihindarkan. Bepergian ke luar negeri maka harus dengan mata uang yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, kalau transaksi itu dilakukan dengan mata uang yang sejenis maka nilainya harus sama, takobut. Ini di fatwa MUI tahun 2002 nomor 28. Kalau transaksi uang itu sama, ya jenisnya sama, maka nilainya harus sama pula, tidak boleh nilainya berbeda. Kalau jenisnya berlainan, ya nilai berlainan, maka kurs yang berlaku di saat itulah yang menjadi patokan dan harus dilakukan secara tunai. Ini kalau jual beli mata uang. Kalau valuta asing, ya transaksi valuta asing itu ada namanya transaksi spot. Itu transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing untuk penyerahannya ditunda. Maksimal adalah 2 kali 24 jam. Jadi penundaan penyerahan 2 kali 24 jam. Kalau di fatwa MUI ini masih boleh. Kenapa? Karena dianggap sebagai sesuatu yang masih dalam batas kewajaran. Karena antar negara bukan sesuatu yang mudah, maka ketika dijanjikan maksimal sampai dengan 2 hari, maka itu diperbolehkan. Tetapi ketika lebih dari 2 hari itu yang kemudian tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena nanti sudah akan ada perbedaan nilai pada masing-masing nilai uang yang ditransaksikan. Ini kalau dalam fatwa MUI. Artinya itu rahimakumullah, jual beli mata uang ya pada prinsipnya adalah boleh dengan 2 kondisi. Kondisi pertama, kalau uangnya jenisnya sama, maka syaratnya 2. Nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai. Kalau uangnya itu berbeda, syaratnya 1, harus dilakukan secara tunai dan boleh dengan nilai yang tidak sama jika mata uangnya berbeda. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, ini yang barangkali bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada di antara kita yang belum tersentuh dengan hal-hal seperti ini, minimal sebagai sebuah ilmu dan wacana, dan barangkali di antara kita yang dalam kondisi tertentu harus melakukan seperti ini, minimal ini sebagai sebuah patokan hukum. Karena dalam kondisi tertentu, bagi seorang mukmin tertentu, hal ini sangat dibutuhkan, seperti ketika hendak melakukan perjalanan ke negara lain yang tentunya mata uangnya berbeda. Baik, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada, monggo. Ya. Oh ya. Saya ingin tanya, ini apa tentang nilai awal ya, nilai mata uang kita kan menggunakan kertas dan hampir seluruh negara menggunakan kertas. Semakin tahun nilai mata uang itu merosot. Kalau mata uangnya bukan bulan sama merosot. Terutama yang kita rupiah itu sudah jauh sekali. Nah terus ada salah satu lembaga keuangan milik negara itu menyediakan tabungan. Nah tabungannya itu jadi nabung nanti ditukarkan dengan emas. Salah satu ini itu dari nilai yang sangat terkecil, dari nilai 0,01 gram. Nah, gimana hukumnya? Apakah boleh atau haram terkait hal itu? Ketika seorang ingin menjaga agar nilai mata uang itu tetap stabil, dia tabungkan uangnya itu ke emas. Tapi ya kalau untuk ingin cetak emas ya tidak di tapi cetaknya tidak bisa langsung kontak. Dan itu pun kalau mau cetak itu juga ada biayanya. Nah, itu seperti apa?
terima kasih. Beberapa lembaga, tidak semuanya, ada lembaga keuangan yang menyediakan jasa penyimpanan uang, tetapi dalam bentuk emas, dan itu tidak harus 1 gram. Artinya ketika kemudian 100.000, 50.000 dilayani, tetapi mendapatkan 0,0 sekian gram. Bagaimana hukumnya, Ibu Bapak? Secara umum transaksi uang dengan emas mestinya dilakukan secara tunai, yadan biyadin. Artinya mestinya ketika kemudian transaksi itu dilakukan, maka barang itu sama-sama ada. Saya ingin menukar uang dengan emas, uangnya kemudian diserahkan. Kemudian kalau dalam kaidah fikih mestinya emas itu kembali wujudnya ada. Setelah transaksi itu dilakukan, maka kemudian emas itu baru disimpan di lembaga itu. Fikih klasik mestinya seperti itu. Saya ingin menyimpan uang berapa? 600.000, dan 600.000 itu mendapatkan 1 gram. Maka 600.000 itu saya serahkan, kemudian saya lihat uang emasnya ada, wujudnya ada. Kemudian ketika wujudnya ada, kemudian oke, emas ini saya simpankan di lembaga ini. Ketika kemudian saya sudah menyerahkan uang 600.000, yang seperti ini murni halal mutlak, transaksinya adalah yadan biyadin. Tetapi ketika yang ada seperti itu, saya baca di beberapa keterangan para ulama, itu termasuk perkara, ada yang mengatakan subah, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan subah, ada yang mengatakan haram. Saya transaksi dengan ATM ke lembaga keuangan, saya kirim uang, tetapi kemudian di sana bentuk simpannya adalah emas, tanpa kemudian di situ itu tanpa yadan biyadin. Ini yang kemudian ada beberapa penjelasan para ulama, ada yang mengatakan subhat, ada yang bahkan mengatakan haram. Sekalipun tidak sampai pada haram mutlak, karena memang transaksi emas dengan uang itu mestinya yadan biyadin. Subhatnya itu karena subhatnya itu yang mengatakan subhat itu karena memang tidak dilakukan yadan biyadin, tidak dilakukan secara tunai dan tidak dilakukan secara kontan. Apalagi ketika kemudian nanti ketika mencetak ada biaya cetak lagi. Itu memang ada di beberapa lembaga, saya termasuk yang pernah ditawari terkait tentang itu. Memang itu invest yang menarik. Tetapi kalau memang misalnya kita ingin yang lebih selamat dan syar'i, itu adalah memang transaksi itu hitam putih, jadi jelas uang kita sampaikan, emasnya ada, emas kemudian disimpan, sehingga tidak ada istilah gharar, tidak ada peluang tipu-tipu, dan tidak ada syubhat. Maka ketika ada yang menghukumi subah, karena memang ada ketidakjelasan, masih ono tenan apa ora. Kemudian ketika terjadi nanti ada terlikuidasi, yang bertanggung jawab siapa? Karena memang belum bentuk emas. Tetapi ketika saya beli emas, ya misalnya lembaga keuangan ini misalnya 6 juta, emasnya dapat 10 gram misalnya, maka jelas emasnya ini, uangnya ini kemudian disimpan. Kemudian lembaga keuangan ini menyediakan jasa penyimpanan atau mengambil jasa penyimpanan itu yang kemudian mutlak secara umum dikatakan boleh karena yadan biyadin. Ketika beda jenisnya maka dilakukan yadan biyadin. Yang seperti itu belum masuk dalam kategori yadan biyadin. Jadi yang mengatakan subha itu karena belum terjadi atau belum sampai pada yadan biyadin. Saya termasuk menanyakan pada pelaku saya itu secara pribadi. Ketika saya sampaikan seperti itu, ya jawabannya agak muter-muter. Ya, ketika komunikasi, ketika menawarkan jasa penyimpanan tabungan emas dengan cicil seperti itu. Tetapi kemudian ketika secara pribadi saya ngomong-ngomong terkait ketika itu tidak yadan biyadin apa tidak masuk dalam kategori riba, dia agak tergagap. Iya ya, agak terkaget, barangkali tidak sampai gagas sampai di situ. Karena namanya uang dan emas memang mestinya yadan biyadin, dilakukan secara tunai. Karena teksnya emas itu memang teks hadis secara tekstual memang ada kalimat zahab, ada kalimat emas. Sekalipun Allah alam bisawab. Artinya memang ada yang menghukumi subhah
subhat, ada yang menghukumi haram. Yang menghukumi haram banyak. Alasannya adalah tidak yadan biyadin. Yang menghukumi subhat alasannya apa? Tidak sampai haram. Kenapa? Karena ada jaminan. Ada jaminan bahwa yang menyediakan emas itu dia bisa membuktikan jika dibutuhkan dengan syarat tertentu. Artinya apa? Ingin cetak ada biayanya. Anda tabungannya sudah 60 juta. 60 juta berarti kalau Anda tabungan ingin menabung 60 juta berarti kalau emas 600.000 mendapatkan berapa gram? 100 gram misalnya. Mana emasnya? Kemudian oke, Anda menambah uang sekian supaya emas itu bisa kami cetakkan. Nah itu ada yang mengatakan subhat karena seperti itu. Ada yang mengatakan haram karena mutlak tidak yadan biyadin. Allah alam bisawab. Kalau yang murni memang di lembaga keuangan ada jasa penyimpanan, beli emas batangan, 1 batang, 2 batang, 3 batang, kemudian disimpan, dan itu ada jasa penyimpanan. Itu yang memang mutlak boleh. Transaksinya jelas, dia membawa uang, emasnya diperlihatkan, transaksinya dilakukan dan terjadi. Setelah itu nasabah meletakkan emas itu di lembaga keuangan itu dengan menambah biaya penyimpanan. Nah ini yang kemudian diperbolehkan, sekalipun juga mahal juga yang seperti itu. Oh alam bisawab. Sekarang Allah memerintahkan untuk mencatat bagi orang-orang yang bermuamalah tidak bersyarat tunai. Padahal sudah jelas itu di kisah-kisah itu yang bapak ciri-ciri itu enggak mau menulis. Nah itu kena haram atau tidak mencatatkan ya. Padahal Allah memerintahkan supaya mencatat bagi orang yang bermuamalah yang tidak syarat tunai. Nah seperti ini saya pada itu yang kurang yang perlu tidak tahu ngomong iso kan tidak mencatat. Karena ayat ini tidak. Ngeten. Jadi mindset kita ketika melihat sebuah syariat itu adalah syariat itu ditetapkan, diadakan, tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Syariat itu dibuat untuk mendapatkan maslahat. Ada kaidah ya, kaidahnya Ibnu Rajab. Itu saya hafalkan dulu waktu kecil SD, nyanyian SD. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'il qabaihi. Dan banyak nazom, ada sekitar 60 nazom. Dan itu ternyata nazomnya Ibnu Rajab. Artinya apa? Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi. Agama itu dibangun untuk mendatangkan maslahat dan wa dar'il qabaih, dan menolak kemadharatan. Artinya begini, tidak ada satupun perintah Allah kecuali perintah itu pasti mendatangkan maslahat. Tidak ada satu perintah pun kecuali perintah itu pasti mendatangkan maslahat. Karena maslahat maka diperintahkanlah hal itu. Dan tidak ada satupun perkara yang haram, yang tidak boleh. Kenapa haram? Karena kalau dilakukan pasti mendatangkan madharat. Sehingga begini, tidak ada satupun perintah Allah yang tidak mendatangkan maslahat. Tidak ada satupun larangan yang tidak mendatangkan madharat. Semua larangan pasti mendatangkan madharat. Adapun kaitan tentang tentang hutang piutang, apakah kemudian dicatat dan tidak, kalau kita buka dalam tafsir ya, al-amrul wujub, sebenarnya perintah itu adalah sebuah kewajiban. Artinya apa? Untuk menengarai persoalan yang barangkali akan muncul, meminimalisir persoalan. Karena kalau tidak dicatat, ya memang kalau dalam waktu yang lama, uangnya banyak, waktunya lama, maka bisa lupa. Jangankan hutang, wong atahiyat mon maca Fatihah, ini mergo lali itu. Maca salat atahiyat sing diwaca Fatihah ya. Ketika ruku malah Allahumma ba'id baini, lah masyaallah lali. Apalagi utang. Maka kenapa kemudian dicatat ya? Tapi ya Pak, nek utang rese teng warung masa dicatat? Mestinya salah satu pihak ada yang mencatat, baik yang menghutang atau yang dihutangi. Itu aslah. Bukan kemudian wah wong kok jengleh napa? Kok gutil temen ming 1000 saja dicatat. Bukan masalah sewunya, tetapi karena hutang itu tetap dianggap sebagai hutang. Dan ketika tidak diselesaikan di dunia, maka itu akan diselesaikan di akhirat. Jadi kenapa kemudian perintah dicatat? Karena itu ada maslahat. Ketika itu sampai tidak terbayar, maka itu tidak akan selesai di dunia, tidak akan selesai di akhirat.
Maka Nabi dulu begini, di awal-awal Islam, dulu pada kajian Kitabul Janaiz itu, ketika di awal-awal Islam, kalau ada orang meninggal, Nabi tanya. Apa tanya Nabi itu? Kinde utang pora. Dulu di kajian Kitabul Janaiz itu, kinde utang pora wonge. Sahabat jawab, gada. Gitu. Apa kata Nabi? Wis kuno do disolatke. Kuno do disolatke. Kata Nabi begitu. Kemudian lain waktu Nabi tanya waktu ada orang meninggal dunia, kinde utang pora? Gada. Piro sekian dinar. Wis kono do disolatke. Ada sahabat ngacung, ya Nabi kula sing ajeng bereske utange. Ya wis njuk do disolatke. Njuk do disolatke. Esok hari Nabi ketemu sama orang yang menjanjikan tadi, kula sing bereske utang. Nabi bertemu dengan orang itu, Nabi bertanya, gimana? Wis bereske kok durung? Dereng Nabi lali. Dereng lali. Kata Nabi apa? Dia sedang mengalami perkara berat di alam kuburnya. Segera kamu selesaikan. Esok hari ketemu lagi, piye? Wis rampungnya kok durung? Pun, nah itu kan, pun. Apa kata Nabi? Dia sudah mendapatkan kegembiraan di alam kuburnya. Itu hutang. Jadi dicatat itu sebenarnya bukan karena undal dan undil, tetapi memang itu kalau tidak selesai di dunia akan diselesaikan di akhirat. Sampai-sampai Nabi ya di awal-awal Islam seperti itu. Sekalipun di akhir-akhir masa keislaman atau di akhir-akhir setelah Islam berkembang, Nabi mengatakan yang punya hutang, sayalah yang akan menanggung hutangnya. Saya yang akan menanggung hutangnya. Sehingga pada masa pemerintahan Rasyidin, maka hutangnya itu diambilkan dari Baitul Mal untuk menyelesaikan hutangnya, sehingga seseorang itu tidak punya hutang di akhirat. Jadi kenapa kemudian disuruh mencatat? Karena memang itu tidak akan selesai. Maka seandainya begini, seandainya misalnya kita di warung utang resi, kemudian belanja bawa uang berapa? Bawa uang 50.000, habisnya 51.000, kurang 1.000. Kita sampaikan, tolong catat ya. Wah, nopo ora, tolong catat. Karena kalau lupa itu ya bisa berbahaya ya. Maka itu yang barangkali kaum hawa ya, ibu-ibu belanja di warung itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan, karena itu tidak akan, kalau di dunia tidak selesai, di akhiratnya pasti tidak akan selesai. Sampai-sampai tadi Nabi wanti-wanti seperti itu, wanti-wanti. Maka begini, ketika ada seorang mukmin dalam kondisi sakit yang mendekati akan kematian, ada beberapa hal yang dilakukan. Di antaranya adalah selesaikan hutangnya. Ada orang mukmin dalam kondisi sakit, yang sakit itu sepertinya seakan-akan wismeh. Ada beberapa hal yang dilakukan. Salah satunya adalah selesaikan hutangnya. Intaya sarodali, kalau itu memang dia mampu. Kalau dia mampu, selesaikan hutangnya. Kenapa kalimatnya kalau mampu? Wong gek loro ora gate ukeh malah kon nyarutang ki piye to? Syariat ki kan begitu. Kalau dia dalam kondisi tidak mampu, fa'auso, maka buatlah wasiat agar ada yang menyelesaikan hutangnya. Buatlah wasiat agar ada yang menyelesaikan hutangnya. Siapa yang diwasiati? Ya jangan Pak Lurah, Pak RT. Ya putrane. Itu saking pentingnya masalah hutang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang merasa hutang belum lari, nggih. Ngelari. Oh nggih. Siapa aja. Tapi saya punya hutang, tapi ngelari. Nggih. Jadi ada yang lali, ada yang napa nggih? Yang lali. Jadi begini, ada daina ini. Dalam Kitabul Janaiz disebutkan hutang itu ada dua macam. Yang pertama, siapa yang berhutang? Siapa yang berhutang dan dia punya keinginan yang kuat untuk nyarutang utangi, punya etikat baik untuk nyarutang, Allah pasti akan memberikan kemudahan untuk menyelesaikan hutangnya. Tetapi kalau ada seseorang yang dia hutang tapi wajahnya nek rai gedek niku bahasa Indonesia apa? Ya, yang seperti itu, itulah yang kata Nabi, itulah orang yang dikatakan di akhirat nanti orang yang muflis, orang yang rugi. Kenapa rugi? Di hadapan Allah, sakralnya di hadapan Allah. Ternyata apa? Amal baiknya diberikan pada fulan, diberikan fulan. Bahkan ketika amal baiknya habis, banyak orang yang belum diselesaikan di dunianya, maka dosa orang itu dilimpahkan kepada orang itu.
betapa wirangnya orang ini. Coba saja kita baru berhadapan-hadapan dengan Pak Lurah, kedatangan ke rumah kita, kayak ngobrol asik-asik, datang orang kepada kita jaluk utangi, jaluk duit, kita kan sangat malu. Bagaimana kemudian kita di hadapan Allah, berhadapan dengan Allah, jur ono sing jaluk posone, jaluk zakate, macam-macam. Kenapa? Kaitannya tentang hutang. Kalau ngelali itu berarti apa? Dengan kata lain, sengaja untuk tidak menyelesaikan hutangnya. Kadang orang memang begini. Nah, saya itu pernah ada orang cerita, ada orang nagih hutang, menanyakan hutang. Ketika ditanyakan, ternyata yang berhutang itu malah jawabannya sederhana, sampean ki mbok sing sabar. Wong sing utang wis sabar kok sampean ora sabar ki piye to? Kehabisan akal. Wong sing utang wis sabar kok sampean ora sabar. Mbok sing sabar ki diseni karo pangeran. Ya habis kata-kata. Ini kan etikat yang tidak baik untuk menyelesaikan hutangnya. Allah alam bisawab. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.